Buntut dari kegaduhan yang terjadi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 6 Februari lalu, Mahkamah Agung secara resmi mengumumkan keputusan penting terkait status dua pengacara Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oyuwobo bahwa berita acara sumpah milik keduanya pun kini telah dibekukan. Pembekuan ini pun dilakukan oleh Pengadilan Tinggi tempat mereka disumpah, yakni Pengadilan Tinggi Ambon untuk Rasman dan Pengadilan Tinggi Banten untuk Firdaus. Atas pembekuan berita acara sumpah tersebut, Mahkamah Agung pun menyatakan baik Rasman maupun Firdaus tidak lagi memiliki kewenangan untuk menjalankan praktek sebagai advokat di pengadilan. Lantas, bagaimana tanggapan Rasman terkait keputusan tersebut? Seperti apa Rasman yang mengungkapkan rasa herannya atas mekanisme yang ditempuh oleh lembaga peradilan yang selama ini ia hormati? Dan apa pula permintaan Rasman kepada Mahkamah Agung atas keputusan tersebut? Selain itu, seperti apa pula tanggapan Hotman Paris Hutapea terkait pembekuan BAS Rasman Nasution dan Firdaus Oyuwobo? Benarkah dengan tidak adanya legalitas yang sah seperti pembekuan berita acara sumpah, baik Rasman maupun Firdaus sudah tidak memiliki kewenangan untuk berpraktik sebagai pengacara di seluruh instansi? Dan bagaimana pula tanggapan Farhad Abbas terkait pembekuan surat berita acara sumpah milik Rasman dan juga Firdaus? Benarkah menurut Farhad, keduanya pun tidak memahami atau tidak menerapkan etika profesi sebagai seorang pengacara? Lalu, seperti apa sindiran Farhad Abbas atas pemecatan Rasman dan Firdaus sebagai advokat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Buntut dari kisru yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara saat agenda sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris Hutapea. Akhirnya, Pengadilan Tinggi Ambon telah resmi membekukan berita acara sumpah milik Rasman Nasution. Menanggapi keputusan ini, Rasman pun menyatakan bahwa ia akan diperiksa oleh organisasi advokat Pradi Bersatu, tempatnya bernaung pada saat ini, terkait aspek etika profesi. Namun, hingga saat ini, ia pun mengaku belum menerima surat resmi mengenai pembekuan berita acara sumpahnya tersebut dari Pengadilan Tinggi Ambon. Di depan para awak media, Rasman pun juga mengungkapkan keheranannya atas mekanisme yang ditempuh oleh lembaga peradilan yang selama ini ia hormati. Oleh karena itu, Rasman pun juga meminta Mahkamah Agung untuk melakukan koreksi atas keputusan tersebut agar berita acara sumpah miliknya pun dapat kembali diaktifkan. Selain itu, Rasman pun juga menegaskan bahwa ia tidak pernah diberhentikan dari organisasi Kongres Advokat Indonesia, melainkan ia pun mengundurkan diri. Setelah keluar dari KAI, Rasman pun bergabung dengan Pradi Bersatu dan telah memiliki kartu tanda anggota dan kini sah sebagai advokat. Hari ini beredar di media sosial, katanya berita acara sumpah saya dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Ambon. Begitu juga dengan rekan saya Adinda Firdaus Oyuwobo juga dibekukan. Saya menyampaikan, pertama, kalau saya sudah bersuara keras, setengah keras, sangat keras, pun tidak didengar, ya saya kembalikan kepada organisasi induk saya, yaitu DPN
Pradi Bersatu. Besok melalui teman-teman media semua ini, saya dipanggil oleh DPN Pradi Bersatu, Bapak Ketua Umum Bapak Zeprin Boykano, Doktor, dan Sekjen Bapak Ade Dermawan Dipa Kusuma, SH, untuk datang diperiksa secara organisatoris terkait etik. Tidak ada aturan yang mengatur bahwa saya tidak boleh beracara. Pertama, surat tersebut belum sampai ke tangan saya. Menjadi aneh bagi saya, kok kita sekarang menerbitkan satu surat kalau itu benar, sementara yang bersangkutan belum terima aslinya. Tapi sudah menyebar di mana-mana. Firdaus juga belum menerima, saya juga belum menerima. Tapi menyebar di mana-mana dengan segala perspektif yang terbangun tentang itu. Nah, saya heran. Apakah begini cara kerja sebuah lembaga yang kita hormati? Saya ke depan tidak akan berapi-api dalam kasus ini karena saya sudah sampaikan. Kalau tegas, setengah tegas, sangat tegas, keras, setengah keras, sangat keras, enggak juga, ya sudah biar lembaga saya yang mengadili, yaitu DPN Pradi Bersatu. Saya ingin sampaikan agar Mahkamah Agung memerintahkan kembali, karena di sini bukan dunia infotainment saja, tapi juga ada TV One, ada Detik dan lain-lain. Saya ingin koreksi agar tidak utusan yang membekukan, ya. Membekukan itu bukan berarti mencabut. Yang membekukan ini bisa aktif kembali kalau misalnya ada putusan di atasnya dan atau ada kekeliruan. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon nomor 44 KPTW _U bulan 2 2025 tentang pembekuan berita acara pengambilan sumpah advokat nomor urut 118 atas nama Razman Arif SH tanggal 2 November 2015. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menimbang A. Bahwa advokat adalah profesi yang memiliki tugas mulia dalam menegakkan keadilan dan wajib mematuhi perundangan-perundangan yang berlaku serta kode etik advokat. Ya, saya pasti hargai, saya pasti turuti. B. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, advokat yang telah diangkat dapat dikenai tindakan pemberhentian sementara atau dicabut haknya untuk menjalankan profesi oleh organisasi advokat. Jelas ya? Pertanyaannya, terhadap organisasi advokat KAI, saya tidak pernah diberhentikan. Yang ada saya mengundurkan diri 1 hari sebelum mereka memberhentikan saya. C. Bahwa berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia nomor 81 tahun 2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang pemecatan Saudara Razman Arif Nasution SH dari kepengurusan dan keanggotaan Kongres Advokat Indonesia telah terbukti melanggar kode etik advokat Indonesia dan dijatuhi sanksi pemberhentian tetap sebagai advokat. Saya tidak pernah diberhentikan oleh DPPKI, yang ada saya mengundurkan diri. Dibuktikan saya masuk di organisasi Pradi Bersatu dan terbit KTA-nya. Dalam kesempatan tersebut, Razman pun tampak membacakan berita acara sumpah sebagai advokat dan ia pun juga menegaskan bahwa pengangkatannya sebagai advokat tidak diajukan oleh organisasi Kongres Advokat Indonesia, melainkan melalui organisasi Himpunan Advokat Pengacara Indonesia atau HAPI. Menurutnya, ia pun telah resmi disumpah sebagai advokat melalui HAPI, sehingga tidak ada alasan yang sah untuk membekukan berita acara sumpahnya. Razman pun juga menyoroti bahwa insiden kisru yang terjadi dalam persidangan di Pengadilan Jakarta Utara yang dijadikan dasar bagi keputusan pembekuan berita acara sumpahnya itu. Ya, Razman menilai bahwa alasan tersebut tidak relevan lantaran di dalam persidangan tersebut ia pun bukan berstatus sebagai pengacara, melainkan sebagai terdakwa dalam perkara yang sedang berjalan. Oleh karena itu, Razman pun kembali menegaskan
menyatakan bahwa saat itu dirinya pun memang tidak bertindak sebagai advokat, melainkan menyerahkan kuasa hukumnya kepada 33 advokat yang mendampinginya dalam persidangan tersebut. Lebih lanjut, Rasman pun juga menegaskan bahwa seharusnya yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dirinya adalah organisasi tempat ia bernaung saat ini, yaitu Pradi Bersatu, dan bukanlah lembaga lain. Rasman juga menambahkan apabila ia tidak berstatus sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut, maka ia pun pasti sudah mengenakan baju toga layaknya seorang advokat. Kemudian, bahwa dengan adanya pemberhentian tersebut, advokat yang bersangkutan kehilangan haknya untuk menjalankan profesi advokat sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1 tentang Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Saya katanya diberhentikan oleh DPP KAI. Dan sekarang dicabut berita acara sumpah saya. Nah, sekarang saya bacakan berita acara sumpah saya. Berita acara pengambilan sumpah Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 2 November 2015, saya Sutoyo SHM Hum, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, yang disaksikan oleh Osmar Simanjuntak SH, MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon. 2. Imade Suparta SHMH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon, telah mengambil sumpah sebagai advokat sesuai pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang advokat junto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2007 tentang petunjuk pengambilan sumpah menurut agama yang dianut. Nama Rasman SH, agama Islam. Ini poinnya ya. Berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia nomor 15 garis miring DPD garis miring HAPI Proma garis miring 9 Romawi garis miring 2015 tanggal 30 September 2015 telah diangkat menjadi advokat dengan lapas sumpah sebagai berikut. Saya tidak diajukan oleh KAI. Saya tidak diajukan oleh KAI. Saya diajukan oleh DPD HAPI. Itulah yang mereka melaporkan saya. Katanya saya memalsukan surat dan ijazah. Dan DPP KAI, Pak Ketua Mahkamah Agung, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi yang saya hormat, para Hakim Agung, ya, saya itu disumpah lewat HAPI dan sudah diperiksa ketuanya Pak Antoni Hatane dan sudah di SP3 kasusnya. Kok KAI pula jadi rujukan? Berikutnya, kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara 6 Februari 2025, ada katanya di sana terjadi kerusuhan yang dalam bahasa kami ada sedikit keributan, menjadi dasar untuk saya dibekukan bas saya. Apa yang aneh? Pengajuan DPP KAI 2022. Perbuatan saya di pengadilan negeri di sana 2025. Masa rujukannya 2022? Perbuatan pidananya 2025. 3 tahun. Harusnya yang mengoreksi saya, yang mengetik saya, yang memanggil saya, yang memeriksa saya adalah DPN Pradi Bersatu. Kok sengkarut? Jelas ya? Tolong dikoreksi, Pak, supaya tidak tambah malu kita. Di dalam rilis Mahkamah Agung Republik Indonesia dikatakan bahwa saya melakukan contempt of court. Nih, contempt of court. Pertanyaan saya, ketika saya mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, saya bukan pengacara. Saya adalah terdakwa yang memberi kuasa kepada 33 orang advokat. Kalau ada di sana kegaduhan, kenapa ditimpakan ke saya? Saya bukan pengacara, tidak ada hubungannya dengan bas saya. Jadi kalau dikatakan saya melanggar sumpah profesi advokat sehingga saya muncul kegaduhan, kenapa perginya ke sana? Saya kan bukan pengacara. Kalau saya pengacara di situ, saya tidak jadi terdakwa. Ya,
Mahkamah Agung secara resmi telah membekukan status advokat Rasman Nasution dan Firdaus Owiwobo pada 13 Februari 2025 kemarin, di mana keputusan ini pun diambil sebagai respon atas kericuan yang terjadi dalam persidangan dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Februari 2025 lalu, serta keputusan ini pun diambil sebagai upaya untuk menegakkan marwah serta kewibawaan pengadilan. Pembekuan tersebut pun dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang telah menyumpah keduanya, yaitu Pengadilan Tinggi Ambon untuk Rasman Nasution dan Pengadilan Tinggi Banten untuk Firdaus Owiwobo. Dengan keputusan ini, Mahkamah Agung pun menegaskan bahwa Rasman dan Firdaus pun tidak dapat menjalankan praktek sebagai advokat di pengadilan. Lantas, sampai kapan sumpah advokat Rasman tersebut dibekukan? Jadi menyikapi hal tersebut ya, untuk menegakkan marwah dan wibawa pengadilan, maka berita acara sumpah advokat atas nama Saudara Rasman Arif Nasution dan Saudara M. Firdaus Owiwobo ya, dinyatakan dibekukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ya, yang melakukan penyumpahan, yaitu yang pertama penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon nomor 44 /KPT titik W2T strip U /HM titik 1.1.1 /2 Romawi tahun 2025 tentang pembekuan berita acara pengambilan sumpah advokat nomor urut 118 atas nama Rasman Arif Sarjana Hukum dalam kurung Rasman Arif Nasution SH tanggal 2 November 2015. Yang kedua, penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten nomor 52 /KPT titik W29 /HM titik 111 /2 Romawi /2025 tentang pembekuan berita acara sumpah advokat nomor B29.U /378 /HK titik ADF /9 Romawi /2016 tanggal 15 September 2016 atas nama M. Firdaus Owiwobo, Sarjana Hukum, nomor induk advokat 011/05969 /ACP strip KAI strip 2016 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten dengan dibekukannya berita acara sumpah advokat atas nama Saudara Rasman Arif Nasution dan Saudara M. Firdaus Owiwobo, maka yang bersangkutan tidak dapat menjalankan praktek sebagai advokat di pengadilan, tidak dapat menjalankan praktek sebagai advokat di pengadilan. Jadi kalau lihat di sini tidak ada batas waktu sampai berapa, pokoknya intinya dibekukan seperti itu. Mahkamah Agung pun juga menegaskan bahwa Pengadilan Tinggi Ambon memiliki kewenangan penuh untuk menganulir sumpah advokat Rasman Nasution, mengingat proses pelantikannya dilakukan di pengadilan tersebut. Oleh karena itu, keputusan pembekuan berita acara sumpah Rasman sepenuhnya berada dalam ranah kewenangan Pengadilan Tinggi Ambon. Mahkamah Agung pun juga menekankan bahwa seorang advokat yang telah disumpah harus senantiasa menjaga martabat, etika, dan juga integritas profesinya dengan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Seperti setiap advokat wajib mematuhi kode etik profesi serta menjaga kewibawaan lembaga peradilan. Karena dilantik di sana, disumpah di sana, ya tentunya yang berwenang untuk menganulir sumpah ya yang menyumpah. Dalam hal ini adalah PT Ambon, ya PT Ambon. Nah dasarnya adalah tadi udah diuraikan di sini banyak banget ya, kalau kita bacakan lama ini dasarnya itu ada pertimbangan di sini.
nanti bisa dilihat ya sama Sudah kita share. share ya, nanti di share ya alasan-alasannya pertimbangan ini ya. Di antaranya kalau disumpah itu akan menjaga martabat ya, kemudian integritas dan sebagainya. Tapi lengkapnya udah ada di sini ya. Lantas seperti apa tanggapan Hotman Paris terkait pembekuan berita acara sumpah milik Rasman Nasution dan juga Firdaus Oyowo? Benarkah dengan tidak adanya legalitas yang sah seperti pembekuan berita acara sumpah, menurut Hotman, baik Rasman maupun Firdaus sudah tidak memiliki kewenangan untuk berpraktik sebagai pengacara di instansi manapun? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pengacara kondang Hotman Paris turut memberikan tanggapannya terkait pembekuan izin praktek berita acara sumpah Rasman Nasution dan Firdaus Oyowo. Dalam pernyataannya, Hotman pun menegaskan bahwa syarat mutlak bagi seseorang untuk dapat berpraktik sebagai advokat adalah kepemilikan kartu tanda anggota advokat yang diterbitkan oleh organisasi advokat, serta surat berita acara sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi setelah pelantikan advokat. Menurut Hotman, jika salah satu dari persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat menjalankan profesi advokat secara sah. Hotman pun menekankan bahwa di antara keduanya, surat berita acara sumpah memiliki peran yang paling krusial, di mana surat berita acara sumpah ini pun bukan sekedar formalitas saja, melainkan bukti sumpah advokat untuk menaati hukum, menjaga martabat profesi, serta berperilaku dengan baik dalam menjalankan tugasnya. Lebih lanjut, Hotman Paris pun juga kembali menegaskan bahwa dengan tidak adanya legalitas yang sah, baik Rasman Nasution maupun Firdaus Oyowo sudah tidak memiliki kewenangan untuk berpraktik sebagai pengacara di seluruh instansi manapun, baik di kepolisian, di kejaksaan, hingga di pengadilan. Seorang pengacara hanya bisa praktek sebagai pengacara kalau memiliki 2 surat. Satu kartu advokat, satu lagi surat bas berita acara sumpah. Surat basnya dibekukan berarti dianggap tidak bisa lagi dipakai sampai selama dibekukan. Artinya syarat surat bas yang masih berlaku tidak ada. Rasman dan Firdaus mulai tanggal diterbitkannya surat pembekuan bas sudah tidak bisa lagi, sudah tidak berhak lagi mengaku sebagai pengacara di seluruh instansi manapun, di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, dimanapun. Hotman Paris pun kembali menegaskan, status advokat Rasman Nasution dan Firdaus Oyowo telah berakhir secara hukum. Menurutnya, jika keduanya masih nekat menandatangani surat kuasa atas nama klien, maka surat kuasa tersebut otomatis batal dan tidak sah secara hukum. Hotman pun juga menekankan bahwa selama surat pembekuan berita acara sumpah belum dicabut, Rasman dan Firdaus pun tidak memiliki hak untuk berpraktik sebagai seorang advokat. Bahkan dengan adanya pembekuan BAS tersebut, karir Rasman dan Firdaus sebagai advokat pun bisa dikatakan telah berakhir atau tamat. Selain itu, Hotman pun juga menyoroti tindakan kontroversial yang dilakukan oleh kedua advokat tersebut di ruang sidang beberapa waktu lalu. Menurutnya, dalam sejarah peradilan Indonesia, belum pernah ada pengacara yang secara langsung menuduh hakim sebagai koruptor di hadapan majelis hakim dalam persidangan. Tidak hanya itu saja, ia pun juga menyinggung insiden ketika seorang pengacara nekat naik ke atas meja di ruang sidang pengadilan yang menurutnya merupakan bentuk pelanggaran etika yang sangat serius. Atas tindakan tersebut, Hotman Paris pun meyakini bahwa proses hukum
hukum pidana kini tengah menanti Rasman dan juga Firdaus di Mabes Polri dan keduanya pun terancam menjadi tersangka. Apabila Firdaus atau Rasman misalnya menandatangani surat kuasa atas nama klien untuk membela dimanapun termasuk di pengadilan, maka surat kuasa tersebut batal demi hukum. Dan kalau surat kuasanya batal demi hukum, maka seluruh pembelaan yang dibuat oleh Rasman atau Firdaus berdasarkan surat kuasa tersebut juga batal. Karena di surat kuasa itu kan syaratnya dia mengaku sebagai pengacara. Karena surat basnya sudah dibekukan, berarti dia tidak bisa praktek sebagai pengacara. Artinya selama surat bas belum dicabut, maka harus berhenti kegiatan dia mengaku-ngaku sebagai pengacara. Dengan melihat betapa kejamnya perkataan dari si Rasman kepada hakim mengatakan koruptor depan hakimnya, dan juga perbuatan dari si yang ngaku-ngaku jago karate itu naik ke meja sidang, tapi dia bilang aku nggak tahu kaki gua naik ke meja katanya. Mana saya nggak yakin pengadilan bisa mencabut surat pembekuan dalam waktu dekat. Sebenarnya tanpa dibekukan pun mana ada lagi klien yang mau jadi klien dia. Karena apa? Semua hakim dia bikin marah. Iya kan? Mana ada orang berperkara di pengadilan memakai pengacara yang dimusuhin oleh hakim. Jadi dari situ aja dia sudah harus sadar bahwa sebenarnya karir mereka sudah berakhir. Sudah berakhir karir mereka. Maka diberlakukanlah undang-undang tindak pidana umum, yaitu 207/2017. Barang siapa yang menghina orang yang sedang pejabat yang sedang menjalankan tugasnya, ya, termasuk juga menimbulkan kegaduhan. Tapi itu harus diproses dari awal, dari mulai kepolisian dan sebagainya, gitu. Jadi Rasman dan Firdaus akibat sifat mereka yang sangat kampungan itu sudah dapat 3 malapetaka. Si Rasman dapat 3 malapetaka. 1 sebagai terdakwa di kasus saya, 2 surat basnya dibekukan, 3 terancam kemungkinan juga sebagai tersangka atas laporan pengadilan di Bareskrim. Ya, kalau Firdaus 2 basnya tidak bisa lagi praktis sebagai pengacara, dan kedua terancam juga sebagai tersangka di Mabes Polri. Lantas, bagaimana tanggapan Farah Tabas terkait pembekuan berita acara sumpah milik Rasman Nasution dan Firdaus Oyuwobo? Dan seperti apa sindiran Farah Tabas atas pemecatan Rasman dan juga Firdaus sebagai seorang advokat? Hai, aku Feby Marselia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari, dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Di sisi lain, Farah Tabas juga turut memberikan tanggapannya terkait pembekuan berita acara sumpah milik Rasman dan juga Firdaus. Menurut Farhat, kedua advokat tersebut tidak memahami atau tidak menerapkan etika profesi sebagai pengacara yang seharusnya menjadi sebuah landasan utama dalam menjalankan tugas mereka. Atas pembekuan berita acara sumpah tersebut, Farah Tabas pun juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, serta Ketua Pengurus Advokat Indonesia. Farah
pun juga menilai bahwa keputusan yang telah diambil oleh pihak-pihak tersebut merupakan langkah yang sesuai dengan amanah dalam menegakkan etika dan juga profesionalisme di dunia advokat. Rupanya tidak hanya memberikan kritik, Farhad pun juga menyindir Rasman dan Firdaus dengan cara unik, di mana ia pun menyanyikan sebuah lagu yang ditujukan sebagai bentuk sindirannya terhadap pemecatan mereka dari profesi advokat. Lebih lanjut, Farhad pun juga menilai bahwa Rasman dan Firdaus memiliki sikap yang kasar serta brutal. Farhad pun mengungkapkan bahwa ia pernah menjadi sasaran makian dengan kata-kata tidak senonoh dari keduanya, hingga atas adanya pembekuan berita acara sumpah kepada Rasman dan Firdaus, Farhad pun lagi-lagi mengungkapkan duka citanya. Ya, saya turut berduka cita atas dibekukannya atau diberhentikannya untuk selama-lamanya izin praktek pengacara daripada Rasman dan Firdaus. Sebenarnya Firdaus sih saya agak sedih sekali gitu, karena dia udah diingatin, disuruh minta maaf segala macam, masih keras kepala, loyalitas. Artinya saya anggap nih mereka ini nggak belajar tentang etika profesi, sehingga aneh gitu, sehingga berujung di pemecatan. Ungkapan duka cita saya akan menyanyikan sebuah lagu. Hore, 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 mereka dipecat, cat. Nah, akhirnya wajah pucat pasca pemecahan. Mereka ini adalah orang-orang yang menurut saya orang kasar, orang yang brutal, ya, orang yang jahat, ya. Dan rekam jejaknya, dia pernah maki-maki saya dengan kata-kata yang tidak senonoh. Jadi saya minta, alhamdulillah, terima kasih Ketua Mahkamah Agung, terima kasih Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, Ketua Pengadilan Jakarta Utara, Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, Ambon, dan Ketua Kongres Advokat Indonesia. Kemudian buat polisi Polres Jakarta Selatan, Pak Kapolres Jakarta Selatan, jangan sampai orang ini masuk ke Polres atau ke Polsek mengatasnamakan dirinya pengacara. Dia sudah dipecat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.